Di tepian Selat Madura, angin berembus kencang membawa aroma asin laut yang menusuk hidung. Ombak berdebur menghantam karang, menciptakan suara menderu yang bercampur dengan derit besi-besi pancang yang baru saja ditanam di dasar laut. Pemandangan itu, yang bagi sebagian orang hanya sekadar tanda dimulainya pembangunan sebuah jembatan raksasa, bagi sebagian lainnya justru terasa mencekam, seperti ada sesuatu yang terusik. Tahun 2003, pemerintah resmi memulai proyek ambisius, membangun jembatan Suramadu, penghubung Surabaya dan Madura, yang kelak akan menjadi jembatan terpanjang di Indonesia. Di atas kertas, semua perhitungan teknis telah dilakukan, dari kekuatan fondasi, tiang pancang, hingga risiko ombak dan arus bawah laut. Namun ada satu hal yang tak pernah masuk dalam hitungan insinyur. Gangguan dari dunia tak kasat mata. Sejak pemancangan tiang pertama, kejadian aneh mulai bermunculan. Alat berat yang seharusnya kuat mendadak macet tanpa alasan. Tiang baja yang baru dipasang tiba-tiba bengkok. Padahal ukurannya mustahil dipengaruhi arus biasa. Lebih dari itu, para pekerja sering mengeluh mendengar suara-suara aneh. Tangisan anak kecil, tawa perempuan di tengah malam, bahkan gamelan halus yang terdengar seakan berasal dari dasar laut. Bisikan-bisikan pun menyebar di kalangan warga sekitar. Orang-orang tua Madura berulang kali memperingatkan bahwa laut di selat itu dihuni oleh makhluk gaib yang sangat kuat. Penunggu yang tidak suka wilayahnya diganggu. Dalam cerita mereka, penunggu itu berupa sosok raksasa laut berkulit hitam legam dengan mata merah menyala, yang sudah ratusan tahun menjaga perairan antara Surabaya dan Madura. Barang siapa mencoba melintasi tanpa izin, akan ditelan laut, begitu kata para tetua. Namun proyek tidak mungkin dihentikan. Bagi pemerintah, ini adalah simbol modernisasi. Bagi rakyat, ini adalah harapan agar Madura tidak lagi terisolasi. Maka pembangunan terus dipaksakan. Meski setiap kali ada korban jiwa, rumor semakin menguat. Jembatan ini menuntut tumbal. Ada yang berbisik bahwa hilangnya beberapa pekerja bukan kecelakaan biasa. Ada pula cerita tentang ritual rahasia yang dilakukan tengah malam. Larung sesaji, darah hewan, bahkan ada yang meyakini manusia pun ikut dikorbankan. Semua itu dilakukan untuk meredakan amarah makhluk gaib agar jembatan bisa berdiri tegak. Kini, setelah bertahun-tahun, jembatan Suramadu memang berdiri megah dan dilalui ribuan kendaraan setiap hari. Namun bagi mereka yang percaya, jembatan itu tidak hanya berdiri di atas fondasi baja dan beton, melainkan juga di atas jiwa-jiwa yang menjadi persembahan. Dan sampai hari ini, ketika angin bertiup kencang dan ombak menghantam tiang pancang, sebagian warga bersumpah mendengar bisikan samar dari dasar laut. Suara orang-orang yang tidak pernah kembali, terikat selamanya sebagai penunggu jembatan raksasa itu. Awal tahun 2003, ketika proyek jembatan Suramadu resmi dimulai, suasana di area pembangunan selalu dipenuhi hiruk-pikuk, suara mesin pancang yang bergemuruh, teriakan mandor yang mengatur pekerja, dan deru angin laut yang tak pernah berhenti. Namun di balik semua itu, ada ketegangan yang sulit dijelaskan. Pada minggu pertama, kejadian aneh sudah membuat para pekerja resah. Alat berat yang baru datang dari Surabaya tiba-tiba mati total. Padahal tangki penuh dan mesin dalam kondisi baik. Mekanik yang memeriksanya kebingungan. Tak ada kerusakan nyata. Anehnya, alat itu hanya bisa hidup kembali setelah dibiarkan semalaman. Seakan ada sesuatu yang sengaja menahannya. Puncaknya terjadi pada suatu sore ketika tiang pancang baja diturunkan ke dasar laut. Prosesnya berjalan lancar, sampai tiba-tiba suara dentuman keras terdengar, membuat para pekerja kaget. Tiang baja yang seharusnya menancap lurus malah bengkok seperti diremas oleh kekuatan raksasa. Padahal baja setebal itu mustahil bisa melengkung hanya karena arus air. Beberapa pekerja saling pandang dengan wajah pucat. Ini bukan hal biasa, gumam Pak Suyatno, mandor senior yang sudah puluhan tahun bekerja di proyek konstruksi. Malam harinya, para pekerja yang tinggal di barak dekat pantai mengalami mimpi yang sama. Mereka mengaku melihat lautan luas terbuka seperti mulut hitam, dan dari dalamnya keluar sosok perempuan berambut panjang, berpakaian putih lusuh, yang menatap mereka dengan mata kosong. Suaranya terdengar jelas, "Tinggalkan tempat ini, atau nyawa kalian jadi gantinya." Beberapa orang menganggapnya hanya bunga tidur karena kelelahan. Namun, keesokan paginya,
Seorang pekerja bernama Darmo ditemukan tewas tenggelam di sekitar lokasi pancang. Padahal malam sebelumnya ia bercerita bahwa dirinya perenang ulung sejak kecil. Jasadnya aneh, wajahnya kaku, matanya membelalak seperti ketakutan, dan kedua tangannya mencengkeram pasir dengan erat, seolah sedang melawan sesuatu yang menyeretnya ke dalam. Kematian itu membuat suasana proyek semakin mencekam. Para pekerja mulai berbisik-bisik, menyebut bahwa laut menolak kehadiran jembatan. Selat ini ada penunggunya. Mereka marah, kata seorang pekerja asal Madura dengan wajah serius. Pak Suyatno sendiri semakin dihantui firasat buruk. Setiap malam ia bermimpi melihat ratusan orang berpakaian putih berjalan masuk ke laut sambil melambai padanya. Wajah mereka kosong, tanpa ekspresi, seperti mayat hidup yang rela menyerahkan diri. Setiap kali terbangun, keringat dingin mengucur deras dari tubuhnya. Di balik gemuruh mesin dan semangat pembangunan, ketakutan diam-diam tumbuh di hati setiap orang. Mereka sadar, jembatan itu tidak hanya menghadapi tantangan alam, tapi juga sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Dan itu baru permulaan. Setelah kematian Darmo, suasana di lokasi proyek berubah drastis. Pekerja mulai bekerja dengan wajah tegang. Mereka seakan selalu menoleh ke laut, khawatir ada sesuatu yang mengintai dari balik ombak. Mandor berusaha menenangkan dengan alasan, kecelakaan kerja itu biasa di proyek sebesar ini. Namun dalam hati, tak seorang pun percaya sepenuhnya. Malam itu, hujan deras mengguyur area barak, kilat menyambar, menerangi laut yang bergelora. Beberapa pekerja yang masih terjaga melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Bayangan hitam raksasa melintas di permukaan air. Bentuknya samar, seperti sosok manusia setinggi menara, dengan mata merah menyala di kegelapan. Bayangan itu hanya muncul beberapa detik, lalu lenyap ditelan ombak. "Demi Allah, aku lihat tadi!" teriak seorang pekerja. Tubuhnya gemetar hebat, tapi yang lain hanya terdiam, tak berani mengiyakan meski mereka juga melihat. Keesokan paginya, Pak Suyatno menerima laporan aneh. Beberapa besi pancang yang sudah dipasang malam sebelumnya ditemukan tercabut dari fondasi, melayang seperti ditarik kekuatan tak kasat mata. Air laut di sekitar tiang pancang terlihat lebih keruh, berwarna kehitaman, seakan bercampur sesuatu yang tidak wajar. Semakin hari, kejadian tak masuk akal terus muncul. Ada pekerja yang tiba-tiba berteriak histeris, mengaku melihat perempuan berambut basah naik dari laut, duduk di ujung tiang baja sambil menyisir rambut dengan tulang. Ada pula yang kesurupan, berbicara dengan suara berat seperti lelaki tua, memperingatkan agar pembangunan dihentikan. Kalimatnya selalu sama, "Kalian merobek rumah kami." Bahkan, seorang operator kren bercerita bahwa ia mendengar tawa anak kecil di kabin tempatnya duduk. Padahal kabin terkunci rapat dan ia sendirian di sana. Pak Suyatno semakin terbebani. Ia mencoba merahasiakan kejadian-kejadian itu dari pihak atasan karena takut proyek dihentikan. Namun, batinnya terus diganggu mimpi yang makin jelas. Wajah-wajah pucat orang tak dikenal yang berjalan ke laut, satu persatu menenggelamkan diri tanpa suara. Kali ini ia melihat sesuatu yang lebih menakutkan. Dari dasar laut muncul tangan-tangan hitam yang meraih tubuh mereka dan menyeret ke kegelapan. Mimpi itu membuatnya yakin, laut sedang menuntut tumbal. Malam berikutnya, tragedi kembali terjadi. Seorang pekerja hilang tanpa jejak. Hanya helmnya yang ditemukan terapung di permukaan laut, penuh goresan aneh seperti bekas cakar. Semua orang kini percaya, pembangunan ini bukan sekadar proyek, tapi perang antara manusia dan penghuni gaib Selat Madura. Dan perang itu baru saja dimulai. Sejak pekerja kedua hilang tanpa jejak, barak proyek Suramadu diliputi ketakutan. Para pekerja mulai enggan keluar malam, dan sebagian bahkan meminta dipindahkan ke pekerjaan darat. Namun proyek harus terus berjalan. Pemerintah menekan mandor dan insinyur untuk tetap melanjutkan pembangunan, apapun risikonya. Pada minggu ketiga, gangguan menjadi semakin nyata. Setiap malam, para pekerja yang berjaga di dekat tiang pancang mendengar suara aneh dari laut, tangisan anak kecil, suara perempuan tertawa lirih, hingga alunan gamelan Jawa yang samar-samar datang dari kejauhan.
Suara itu terdengar jelas padahal laut dalam keadaan sepi. "Dengar tidak?" bisik seorang penjaga sambil menempelkan telinga ke tiang baja. Dari dalam tiang itu, seperti ada suara berbisik, "Beri kami yang kami minta, atau kalian semua akan jadi milik kami." Malam berikutnya, seorang pekerja bernama Sukri mengalami kerasukan di tengah lokasi proyek. Tubuhnya bergetar, matanya mendelik, dan ia mulai berbicara dengan suara berat yang bukan miliknya. "Kalian sudah merobek dasar kami. Kalian sudah mengganggu rumah kami. Laut ini bukan untuk kalian. Serahkan darah, serahkan jiwa." Orang-orang yang melihat kejadian itu panik. Butuh 6 orang untuk menahan tubuh Sukri, yang mendadak memiliki tenaga di luar kewajaran. Setelah berjam-jam, ia akhirnya pingsan, dan ketika sadar, ia tidak mengingat apapun. Namun yang paling mencekam adalah kejadian di malam hujan badai. Seorang pekerja mendengar suara tangisan bayi dari arah tengah laut. Karena penasaran dan khawatir ada korban kapal, ia naik ke perahu kecil untuk mencari. Beberapa pekerja lain mencoba mencegah, tapi ia tetap nekat. Perahu itu melaju hanya beberapa puluh meter sebelum tiba-tiba terombang-ambing keras, lalu menghilang begitu saja. Ketika fajar tiba, perahu itu ditemukan terapung tanpa awak. Di dalamnya hanya ada bekas jejak tangan basah, panjang dan kurus, seolah-olah makhluk asing yang duduk di sana. Tak lama, tubuh sang pekerja ditemukan terdampar di pantai. Wajahnya pucat dan matanya terbuka lebar menatap kosong. Bibirnya kaku, seakan membeku oleh ketakutan. Setelah kejadian itu, kabar menyebar luas. Selat Madura menolak jembatan. Para sesepuh dari desa sekitar memperingatkan bahwa penunggu laut murka, dan mereka menuntut tumbal manusia. Pak Suyatno, sang mandor, semakin gelisah. Ia tak bisa tidur, karena setiap malam suara bisikan itu makin jelas di telinganya. 1 nyawa tidak cukup, 2 nyawa tidak cukup. Kami akan terus mengambil sampai kalian memberi dengan sukarela. Semua pekerja kini sadar, mereka tidak sedang membangun jembatan biasa. Mereka sedang menantang kekuatan gaib yang sudah bersemayam berabad-abad di dasar laut. Dan jika tak ada yang dilakukan, jumlah korban hanya akan bertambah. Ketakutan kian menjadi-jadi. Para pekerja sudah tidak lagi bekerja dengan tenang. Ada yang sengaja membawa jimat dari kampungnya, ada yang menulisi helm dengan ayat-ayat suci, bahkan ada yang setiap pagi menabur bunga di laut sebelum mulai bekerja. Semua itu mereka lakukan bukan karena aturan, melainkan demi menenangkan hati yang dilanda teror. Namun, semakin keras usaha mereka mengusir rasa takut, semakin kuat pula gangguan yang datang. Suatu malam, para pekerja yang berjaga melihat sesuatu yang membuat mereka nyaris gila. Dari permukaan laut yang beriap pelan, muncul puluhan wajah pucat yang melayang tepat di bawah air. Mata mereka kosong, mulut terbuka seperti hendak berteriak, namun tanpa suara. Wajah-wajah itu mendekat ke tiang pancang, lalu lenyap seiring hempasan ombak. "Ya Allah, itu wajah manusia!" teriak salah satu pekerja sambil berlari ketakutan. Keesokan harinya, kabar itu menyebar cepat. Banyak yang meyakini wajah-wajah itu adalah arwah orang-orang yang pernah tenggelam di Selat Madura, kini bangkit untuk menolak kehadiran jembatan. Gangguan tidak berhenti di situ. Beberapa pekerja yang sedang memaku besi mendadak berhenti karena mendengar suara samar dari dalam air. "Pergi, tinggalkan, sebelum terlambat." Suara itu terdengar bergantian, kadang seperti lelaki tua, kadang seperti perempuan menangis, kadang seperti anak-anak yang bermain. Semakin lama, suara itu bukan hanya terdengar di laut, tetapi juga di telinga para pekerja saat mereka berada di barak. Pak Suyatno, yang sudah beberapa kali diganggu mimpi, kali ini mengalami sesuatu yang lebih mengerikan. Dalam tidurnya, ia melihat dirinya berdiri di atas jembatan yang sudah selesai. Namun jembatan itu berlumuran darah, mengalir dari tiang-tiang pancang hingga ke laut. Dari dalam air, tangan-tangan hitam muncul, meraih kakinya, menyeretnya ke bawah. Tepat sebelum ia tenggelam, sosok tinggi besar dengan mata menyala merah menatapnya sambil berbisik, "Serahkan jiwa, atau kami akan mengambil sendiri." Pak Suyatno terbangun dengan napas tersengal, tubuh basah oleh keringat dingin.
Saat itu juga ia menyadari, ini bukan sekadar peringatan. Ini adalah ancaman. Keesokan harinya, suasana proyek memanas. Sejumlah pekerja menolak melanjutkan pekerjaan di laut, mengancam akan pulang ke kampung jika tidak ada tindakan. Desas-desus mulai terdengar. Harus ada ritual khusus untuk menenangkan penunggu laut. Di tengah keresahan itu, datanglah kabar bahwa beberapa sesepuh desa di Madura menawarkan bantuan. Mereka berkata, laut tidak bisa dilawan dengan baja atau beton. Laut hanya bisa didamaikan dengan persembahan. Dan malam itu, tanpa banyak yang tahu, beberapa orang diam-diam menyiapkan sesajen, ayam hitam, bunga 7 rupa, dan kendi berisi darah hewan. Semua itu akan dilarung ke laut, sebagai awal dari ritual yang lebih besar. Ketika jumlah korban terus bertambah, kabar angin makin liar di kalangan pekerja dan warga sekitar. Tidak ada yang berani mengatakannya terang-terangan kepada pihak pemerintah, tetapi hampir semua orang percaya, Selat Madura menolak jembatan itu. Pak Suyatno, yang kini terlihat lebih kurus dan pucat, akhirnya menemui beberapa sesepuh desa di Madura. Mereka duduk berkeliling di sebuah rumah kayu tua, ditemani asap kemenyan yang mengepul. Seorang kiai sepuh berwajah keriput berbicara dengan suara lirih. Selat ini bukan sembarang selat. Sejak ratusan tahun lalu, ada penguasa yang bersemayam di dalamnya. Ia tidak pernah tersentuh dan tidak pernah terganggu. Pembangunan jembatan telah merobek istananya. Ia marah, dan ia meminta ganti. Para pekerja desa yang ikut duduk di situ menunduk. Mereka tahu apa arti kata ganti. Sesajen biasa mungkin tak cukup. Beberapa hari kemudian, sebuah ritual rahasia dilakukan tengah malam di tepi laut, jauh dari keramaian proyek. Tidak semua orang diizinkan menyaksikan. Hanya beberapa mandor, sesepuh desa, dan orang-orang terpilih yang hadir. Di bawah sinar bulan yang samar, tikar digelar di pasir. Sesajen disiapkan, ayam hitam, kambing, bunga 7 rupa, kendi berisi darah, dan kain kafan putih. Doa-doa kuno dibacakan. Suara mereka melengking bercampur dengan deburan ombak. Lalu sesajen itu satu persatu dilabuhkan ke laut. Angin berhembus kencang tiba-tiba. Ombak berputar seperti pusaran. Beberapa orang yang hadir bersumpah melihat bayangan tinggi besar muncul di tengah laut. Dengan mata merah menyala seperti bara api. Suara berat bergema di udara. Namun tak ada yang bisa memahami sepenuhnya kata-kata itu. Hanya terasa seperti peringatan. Malam itu, semua orang pulang dengan wajah pucat. Mereka merasa ritual telah menenangkan amarah sang penunggu. Namun, ternyata itu hanya sementara. Keesokan harinya, sebuah kejadian membuat suasana makin mencekam. Salah satu pekerja bernama Wandi mendadak menghilang saat hendak menuju lokasi pancang. Hanya sepatunya yang ditemukan di tepi barge, kapal kerja. Anehnya, di lantai besi kapal itu tertinggal jejak kaki basah, panjang dan kurus, seperti bukan milik manusia. Desas-desus pun makin liar. Beberapa pekerja meyakini bahwa Wandi dipilih sebagai tumbal manusia. Ada yang bahkan berbisik bahwa ia diambil karena menolak ikut dalam ritual sebelumnya. Rumor itu menyebar cepat, menambah ketakutan. Banyak pekerja mulai menolak melanjutkan pekerjaan. Sebagian bahkan kabur pulang ke kampung tanpa pamit. Namun proyek tetap harus berjalan. Pemerintah memberi tekanan besar agar pembangunan terus dilanjutkan. Sejak itu, muncul bisikan di antara para pekerja. Jembatan ini tidak akan berdiri tanpa tumbal manusia. 1. 2 nyawa tidak cukup. Akan ada lebih banyak yang hilang. Dan benar saja, semakin jauh pembangunan memasuki lautan, semakin sering kejadian aneh muncul. Bayangan perempuan berambut basah yang terlihat duduk di ujung tiang pancang, menyisir rambut dengan tulang. Suara gamelan gaib yang terdengar jelas dari dalam air, seolah ada pesta besar di dasar laut. Bahkan seorang insinyur muda mendadak kesurupan dan berteriak histeris. "Jangan paksa kami robohkan jembatan ini," sebelum jatuh pingsan. Kini semua orang tahu, ritual kecil tak lagi cukup. Penunggu laut menuntut sesuatu yang lebih besar dan lebih mengerikan. Sejak ritual itu dilakukan, memang ada sedikit perubahan. Beberapa hari pertama,
Pekerjaan berjalan lebih lancar. Alat berat tak lagi sering macet. Tiang pancang berhasil ditanam tanpa bengkok, dan para pekerja merasa sedikit lega. Namun ketenangan itu ternyata hanya ilusi sementara. Seminggu kemudian, tragedi kembali menghantam. Seorang pekerja bernama Minto ditemukan tewas tergantung di salah satu rangka baja yang masih setengah jadi. Awalnya dikira bunuh diri, namun setelah diperhatikan, tidak ada tanda-tanda ia memanjat sendiri. Tubuhnya tergantung begitu saja, dengan wajah membiru dan lidah terjulur, sementara tidak ada akses tangga di dekat situ. Lebih menyeramkan lagi, di dada Minto terdapat bekas goresan 3 garis panjang, seperti cakaran makhluk tak kasat mata. "Ini bukan kerjaan manusia," bisik salah satu pekerja dengan wajah pucat. Sejak itu, bisikan tentang tumbal manusia makin kencang. Orang-orang percaya korban-korban sebelumnya bukan sekadar kecelakaan, melainkan bagian dari syarat yang diminta oleh penunggu laut agar jembatan bisa berdiri. Pak Suyatno mencoba menyembunyikan kenyataan ini dari para insinyur kota, tapi ia sendiri semakin yakin bahwa sesuatu sedang dimainkan di luar kuasa manusia. Mimpi buruknya pun semakin nyata. Ia melihat orang-orang yang pernah hilang, Darmo, Wandi, dan kini Minto, berdiri dalam barisan panjang di tepi laut, menatapnya dengan mata kosong, lalu berjalan masuk ke ombak satu persatu. Malam itu, ia memberanikan diri mendatangi kembali sesepuh desa. Seorang dukun tua yang hadir di pertemuan itu berkata dengan nada berat, "Kalian sudah memberi darah hewan, tapi laut tidak menerima. Mereka meminta nyawa manusia. Korban yang diambil kemarin hanya awal. Akan ada lagi, sampai penguasa laut merasa cukup." Kata-kata itu membuat tubuh Pak Suyatno gemetar. Ia sadar, selama proyek ini berjalan, nyawa manusia akan terus jadi taruhan. Dan benar saja, malam berikutnya, beberapa pekerja mendengar suara gamelan yang jauh lebih jelas dari dasar laut. Seolah ada pesta besar di bawah sana. Sementara itu, ombak memantulkan cahaya aneh. Bayangan puluhan obor yang bergerak perlahan di permukaan, padahal tak ada perahu satupun. Salah seorang pekerja yang ketakutan sampai berteriak, "Mereka sedang berpesta. Pesta darah dari tumbal yang sudah diambil." Sejak saat itu, rasa takut berubah menjadi keyakinan. Semua orang tahu jembatan ini dibangun di atas tumbal. Namun, pertanyaannya, berapa banyak jiwa lagi yang harus hilang sebelum penunggu laut merasa puas? Ritual demi ritual sudah dilakukan. Sesajen sudah berulang kali dilarung. Namun darah manusia tetap mengalir. Seolah-olah laut memang tidak akan pernah puas. Pekerja mulai hidup dalam teror. Setiap pagi mereka berangkat kerja seperti orang yang berjalan ke tiang gantungan. Wajah pucat, mata kosong, sebagian membawa jimat, sebagian lainnya terus melantunkan doa di bibir. Tapi meski begitu, kematian tetap datang dengan caranya sendiri. Suatu siang, ketika cuaca cerah tanpa tanda bahaya, sebuah tiang pancang baja yang baru dipasang tiba-tiba roboh. Besi raksasa itu jatuh menimpa barge, kapal kerja, di bawahnya, menewaskan 3 pekerja seketika. Tubuh mereka hancur tak berbentuk. Anehnya, alat pengukur angin dan arus laut tidak mencatat ada gangguan sama sekali. Seakan-akan ada tangan raksasa yang sengaja mendorong tiang itu. Malamnya, beberapa pekerja mendengar suara-suara aneh di sekitar barak. Ada yang mendengar suara gamelan lengkap, saron, gong, gendang, mengalun indah dari arah laut. Ada juga yang mendengar suara wanita menyanyi dengan lirih, tembang Jawa yang penuh duka. Namun ketika mereka menoleh, tak ada apa-apa selain gelap dan deburan ombak. Seorang pekerja yang tak kuasa menahan rasa ingin tahu mencoba berjalan ke tepi pantai. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir gila. Puluhan sosok bayangan putih berjalan di atas permukaan air, beriringan menuju tengah laut. Mereka menoleh ke arahnya dengan wajah pucat, lalu perlahan tenggelam satu persatu. Keesokan harinya, pekerja itu ditemukan pingsan di tepi pantai. Tubuhnya kaku, bibirnya terus menggumam satu kalimat. Mereka memanggil, kita semua akan dipanggil. Semakin hari, korban terus berjatuhan. Ada yang tenggelam, ada yang hilang begitu saja, ada pula yang ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan.
Anehnya, setiap kali ada korban, pekerjaan proyek berjalan lancar beberapa hari, seolah laut baru saja diberi persembahan. Kabar angin pun beredar di kalangan pekerja dan warga sekitar. Ada yang bilang setiap bagian utama jembatan memerlukan tumbal manusia. Ada pula yang meyakini angka korban sudah ditentukan jauh sebelum pembangunan dimulai. Dan yang paling menyeramkan, ada gosip bahwa sebagian orang sengaja dipilih sebagai tumbal oleh pihak tertentu demi kelancaran proyek. Pak Suyatno semakin tertekan. Ia mencoba menutup mata, tapi bisikan itu terus datang dalam mimpinya. Suara berat bergema dari dasar laut. Belum cukup, berikan lebih banyak. Jika tidak, jembatan ini akan roboh bersama kalian semua. Puncak teror datang pada suatu malam ketika badai besar melanda. Angin kencang membuat ombak menggila. Beberapa pekerja yang berjaga di barge berteriak ketakutan karena melihat sesuatu menjulang dari tengah laut. Sosok raksasa setinggi menara muncul di antara ombak. Tubuhnya hitam legam, matanya merah menyala. Makhluk itu menatap ke arah jembatan yang sedang dibangun, lalu mengeluarkan suara menggelegar. Darah kalian belum cukup, akan ada lebih banyak lagi. Keesokan paginya, badai reda, tapi 4 pekerja tidak pernah ditemukan. Hanya helm mereka yang terapung di permukaan laut. Sejak itu, tidak ada lagi yang berani meragukan. Jembatan ini benar-benar menelan tumbal manusia. Namun pekerjaan tidak mungkin berhenti. Pemerintah menekan, waktu berjalan, dan pekerja yang tersisa hanya bisa pasrah. Mereka tahu, sewaktu-waktu mungkin giliran mereka yang dipanggil laut. Semakin dekat ke tahap akhir pembangunan, suasana menjadi semakin tegang. Wajah para pekerja tidak lagi menyimpan harapan. Mereka bekerja seperti orang-orang yang menunggu giliran mati. Pak Suyatno sendiri semakin pucat. Tidur hanya beberapa jam tiap malam. Selalu terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan hitam besar yang duduk di tengah laut. Dengan mulut menganga menelan satu persatu pekerja yang berteriak minta tolong. Setiap kali ia terbangun, keringat dingin mengucur deras. Dan dari luar jendela barak terdengar suara ombak seperti tawa panjang. Di sisi lain, gosip tentang tumbal manusia kian membesar. Sejumlah pekerja bersumpah pernah mendengar pembicaraan rahasia antara seorang mandor dengan orang berseragam rapi dari kota. Konon, korban-korban itu bukan kecelakaan murni, melainkan bagian dari kesepakatan. Seolah ada daftar nama yang sudah dipersiapkan, dan laut hanya menunggu mereka satu persatu. Malam itu, sebuah kejadian aneh mengguncang semua orang. Seorang pekerja muda bernama Arman tiba-tiba menghilang saat tidur. Teman sekamarnya bersaksi, ia masih berbaring di ranjang sekitar tengah malam. Namun saat subuh tiba, hanya ada bekas basah di kasur seperti tubuhnya diseret keluar. Pencarian besar-besaran dilakukan di area proyek dan laut, tapi hasilnya nihil. Yang lebih menyeramkan, di tepi pantai ditemukan jejak kaki telanjang yang besar, jauh lebih besar dari manusia biasa. Jejak itu mengarah ke laut, lalu menghilang begitu saja di ombak. Para pekerja panik. Sebagian langsung minta pulang, sebagian lagi terus menangis ketakutan. Namun pihak proyek tak memberi izin. Mereka diancam akan kehilangan semua upah jika kabur. Maka mereka terpaksa bertahan, meski rasa takut sudah seperti jerat di leher. Malam berikutnya, ketegangan semakin menjadi. Saat sebagian pekerja sedang beristirahat, lampu di barak padam tiba-tiba. Hanya kegelapan pekat yang menyelimuti. Dalam gelap, terdengar suara berat menyerupai dengungan gamelan, disusul bisikan perempuan. Satu lagi, belum cukup. Lalu terdengar teriakan panjang dari luar barak. Ketika lampu kembali menyala, seorang pekerja ditemukan menggantung di tiang pancang yang menjulang. Tubuhnya bergoyang ditiup angin malam. Wajahnya membiru, matanya melotot. Anehnya, tak ada yang tahu bagaimana ia bisa berada di sana, karena tiang pancang itu tinggi dan tak mungkin dinaiki tanpa alat. Pak Suyatno saat itu hanya bisa terdiam. Ia sadar sesuatu. Setiap korban yang jatuh, jembatan semakin kokoh. Beton yang tadinya retak jadi kuat. Besi yang tadinya tak pas kini menyatu sempurna.
Seolah-olah jembatan itu benar-benar meminum darah manusia untuk bisa berdiri. Di lubuk hatinya, Pak Suyatno merasa bersalah. Ia ingin melawan, ingin menghentikan semua ini. Tapi setiap kali ia mencoba, mimpi buruk itu datang semakin keras. Suara itu kembali bergaung dalam kepalanya. Ini sudah ditentukan. Takdir tidak bisa kau ubah. Jembatan ini harus menelan jiwa. Dan ia pun mulai merasakan, cepat atau lambat, mungkin giliran dirinya yang akan dipanggil laut. Hari demi hari berlalu. Tiang-tiang pancang utama telah berdiri kokoh, dan bentang jembatan mulai tersambung. Semua orang tahu, proyek ini hampir selesai. Namun ketakutan juga semakin menjadi, sebab kabar angin mengatakan, semakin mendekati rampung, semakin besar tumbal yang diminta laut. Pekerja hidup dalam dua wajah. Di siang hari mereka bekerja seolah tanpa rasa takut, tertawa kaku sambil memasang besi dan menyiapkan cor. Tapi di malam hari barak dipenuhi suara tangisan pelan, doa-doa lirih, dan mimpi buruk yang sama. Wajah-wajah korban terdahulu menatap mereka dengan mata kosong dari bawah air. Pak Suyatno sudah berada di ambang keputusasaan. Tubuhnya kurus, matanya cekung, janggut tak terurus. Ia jarang makan, jarang bicara. Namun ia menyimpan catatan rahasia. Setiap kali ada korban jiwa, ia menandai tanggal dan tahap pembangunan. Dari situ ia menyadari pola mengerikan. Setiap bagian besar jembatan memang harus ditebus dengan nyawa. Dan kini, menjelang pemasangan bentang utama yang akan menghubungkan dua sisi, ia sadar akan ada tumbal terakhir. Malam pemasangan bentang utama. Malam itu angin bertiup kencang. Ombak menggulung lebih besar dari biasanya. Langit hitam pekat. Bulan tertutup awan tebal. Namun pihak proyek memaksa pekerjaan tetap berjalan. Alasannya sederhana. Tidak ada waktu lagi. Di tengah pengerjaan, tiba-tiba kren besar yang mengangkat baja raksasa macet. Lampu sorot padam bergantian, menyisakan suasana mencekam. Para pekerja panik, mencoba memperbaiki mesin. Namun sebelum sempat tersadar, suara gamelan menggema dari laut, disusul suara wanita merintih panjang. Ombak mendadak terbelah, dan dari kedalamannya muncul kembali sosok raksasa hitam berwajah menyeramkan yang sebelumnya hanya muncul dalam badai. Matanya merah, mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara yang membuat semua tubuh bergetar. Belum cukup, berikan darah terakhir. Jika tidak, jembatan ini akan runtuh ke dasar laut. Ombak naik setinggi menara, menghantam sisi jembatan, membuat para pekerja berteriak ketakutan. Beberapa tercebur, beberapa berlari mencari tempat aman. Namun makhluk itu terus menunjuk dengan jari hitamnya yang panjang. Arahnya tepat ke Pak Suyatno, korban yang dipilih. Pak Suyatno terhuyung, dadanya sesak, seakan semua udara disedot keluar. Suara itu menggema langsung di dalam kepalanya. Kaulah yang terakhir, darahmu akan mengikat baja dan beton, agar jembatan ini tak pernah runtuh. Tubuhnya gemetar. Ia menoleh ke arah rekan-rekannya, namun mereka hanya memandang dengan wajah ngeri, seolah tidak berani menolong. Beberapa bahkan berbisik lirih. Sudah saatnya, dia memang yang terpilih. Dengan langkah goyah, ia berjalan ke tepi barge, matanya kosong, seperti dituntun oleh kekuatan yang tak terlihat. Ombak di bawah bergolak, suara gamelan semakin keras, dan bayangan putih, korban-korban sebelumnya, muncul dari permukaan laut, menunggu kedatangannya. Dalam hati kecilnya, Pak Suyatno berteriak, mencoba melawan. Ia mengingat keluarganya, anak-anaknya yang menunggu di rumah. Namun kekuatan itu terlalu kuat. Tangannya bergerak sendiri, meraih helm, lalu melemparkannya ke geladak. Lalu ia melompat. Tubuhnya terhempas ke dalam laut hitam. Ombak menutup seketika, dan suara gamelan berhenti mendadak. Ketenangan yang mengikuti. Esok paginya, cuaca cerah tak biasa. Laut tenang, angin bersahabat. Mesin kren yang semalam rusak tiba-tiba berfungsi normal. Baja utama berhasil dipasang tanpa hambatan. Sejak hari itu, tidak ada lagi korban jiwa. Pekerja bekerja dengan lega meski masih diselimuti trauma. Seakan benar, tumbal terakhir sudah diterima. Namun,
Meski pembangunan akhirnya selesai dan jembatan Suramadu berdiri megah menghubungkan Madura dengan Surabaya, bayangan kengerian itu tak pernah hilang. Para pekerja yang selamat tak pernah lagi bercerita terang-terangan, hanya berbisik di warung kopi. Jembatan itu berdiri di atas darah manusia. Kalau tidak percaya, coba kau lewati tengah malam. Mungkin kau akan mendengar suara gamelan dari bawah, atau melihat bayangan orang-orang yang hilang, masih berjalan di atas air. Dan hingga kini, sebagian masyarakat percaya, setiap kali jembatan itu diterpa badai besar, roh-roh para tumbal kembali menampakkan diri, menuntut agar nama mereka tidak pernah dilupakan. Jembatan Suramadu akhirnya diresmikan dengan megah. Ribuan orang berkumpul, para pejabat tersenyum lebar, media meliput dengan gegap gempita. Semua orang memuji, menyebutnya sebagai simbol kemajuan bangsa, penghubung dua pulau, dan mahakarya yang menantang alam. Namun, di balik sorak-sorai itu, ada diam yang tidak terucapkan. Mereka yang pernah bekerja di proyek itu tahu benar harga yang harus dibayar. Tidak ada upacara doa yang mampu menghapus wajah-wajah pekerja yang hilang. Tidak ada pidato yang bisa menutupi suara jeritan malam yang masih terngiang. Para pekerja yang selamat pulang dengan luka batin. Ada yang memilih meninggalkan dunia konstruksi. Ada yang jatuh sakit tanpa sebab. Ada pula yang lebih memilih diam, menolak bicara tentang masa lalu. Hanya sesekali, di warung kopi pinggir Jalan Madura, mereka berbagi bisikan. Jembatan itu bukan sekadar besi dan beton. Itu adalah kuburan raksasa, berdiri di atas darah kita. Masyarakat pun menyimpan cerita. Sopir truk yang melintasi Suramadu tengah malam pernah mengaku mendengar suara gamelan samar dari bawah jembatan. Seorang pengendara motor pernah melihat bayangan pria berhelm kuning berdiri di tengah bentang, lalu hilang begitu saja saat didekati. Nelayan juga sering melaporkan, jaring mereka tersangkut sesuatu di dasar laut, lalu muncul kembali dengan bekas noda merah yang tak mau hilang meski dicuci berkali-kali. Di malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama, orang-orang percaya arwah para tumbal masih berkumpul di bawah jembatan. Ada yang duduk diam, ada yang berjalan di permukaan air, ada pula yang menangis sambil memanggil nama keluarga mereka. Dan di antara semua cerita itu, satu nama selalu disebut dengan lirih, Pak Suyatno, mandor yang konon menjadi tumbal terakhir. Sebagian mengatakan ia masih sering terlihat berjalan di sisi jembatan dengan baju kerja basah kuyup, membawa buku catatan lusuh. Jika ada yang berani menatapnya lama, sosok itu akan menoleh, dan wajahnya bukan lagi wajah manusia, melainkan wajah pucat membiru dari orang yang telah lama ditelan laut. Misteri ini akhirnya menjadi legenda. Ada yang percaya sepenuhnya, ada yang menganggap sekadar mitos. Namun satu hal yang pasti, jembatan itu memang selesai setelah nyawa terakhir terenggut. Kini, setiap kendaraan yang melintas di atas Suramadu, sadar atau tidak, sedang melintasi sebuah tumbal besar. Setiap langkah ban, setiap hembusan angin, adalah pengingat bahwa di dasar laut sana, ada jiwa-jiwa yang dikorbankan agar jembatan itu tak runtuh. Dan bagi mereka yang peka, jika berhenti sejenak di tengah jembatan saat malam sunyi, kadang terdengar jelas suara dari bawah, gamelan yang mengalun pelan, disusul bisikan yang membekukan darah. Kami yang kau lupakan, kami yang membuat jembatan ini berdiri, jangan pernah lupakan kami. Sejak itu, Suramadu bukan hanya sebuah jembatan. Ia adalah pengingat bisu, bahwa kemajuan kadang dibayar dengan darah, dan bahwa alam tidak pernah rela ditaklukkan tanpa meminta kembali bagiannya.